sebenarnya jurusita pajak negara itu apa sih? Dan tugasnya itu apa? Kalau dari namanya mungkin kan kedengarannya serem ya, Mbak. Ya, Namanya jurusita, kayak seolah-olah tuh emang bakalan datang sebagai orang pajak untuk sita itu orang. kabar yang beredar di masyarakat bahwa ada wajib pajak yang didatangi oleh petugas dari kantor pajak dengan membawa debt collector. Tapi saya pastikan bahwa jurusita dan debt collector yang bukan jurusita itu punya landasan aturan berbeda. Halo kawan pajak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dalam acara podcast Ngapak 521 KPP Pratama Purwokerto. Perkenalkan, saya Adenita yang akan menemani kawan pajak semuanya di podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas salah satu jabatan penting yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Seperti yang kawan pajak udah tahu, mungkin ada jabatan AR atau akun representatif, ada fungsional penyuluh, fungsional pemeriksa pajak, dan ada satu jabatan lagi yang khusus di Direktorat Jenderal Pajak. Kita biasanya menyebutnya jurusita pajak negara atau biasa disingkat dengan JSPN. Nah, di kesempatan podcast kali ini, saya akan mengajak kawan pajak semuanya untuk mengenal lebih jauh apa itu jurusita pajak negara dan apa sih tugasnya jurusita pajak negara. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya tentunya tidak sendiri kali ini. Saya akan ditemani oleh salah satu pegawai yang ahli di bidang penagihan pajak, salah satu jurusita pajak negara yang dimiliki oleh KPP Pratama Purwokerto. Siapa lagi kalau bukan Mas Asli. Yeay. Nah, Mas Asli, gimana sekarang kabarnya? Kalau kabar saya alhamdulillah baik, Mbak Tata. Alhamdulillah baik ya. Mas Asli, boleh ya diperkenalkan dulu ke teman-teman nih. Sebenarnya jurusita pajak negara itu apa sih? Dan tugasnya itu apa? Kalau dari namanya mungkin kan kedengarannya serem ya, Mbak. Ya, Namanya jurusita, kayak seolah-olah tuh emang bakalan datang sebagai orang pajak untuk sita itu orang. Padahal pada kenyataannya di lapangan tidak seperti itu kurang lebihnya. Dan ini mohon maaf, mungkin saya mohon izin untuk menjelaskan agak runut ke belakang dulu sampai ke jurusita, karena takutnya kalau misalnya saya langsung mendefinisikan jurusita dan bagaimana pekerjaan kami di lapangan, takutnya masyarakat nanti salah kaprah. Iya. Jadi mungkin kita cerita sedikit tentang sejarahnya dulu. Jadi kan kita mulai dari awal lah ya. Jadi kan kalau masyarakat yang memiliki NPWP, dia otomatis terikat dengan kewajiban yang sudah diatur dengan undang-undang, yaitu kewajiban untuk pembayaran pajak maupun administrasi laporan. Ini yang saya tekankan di bagian kewajibannya, karena tidak sedikit masyarakat yang sudah memiliki NPWP, ini saya sebutin wajib pajak aja ya, itu lupa atau lalai dalam kewajibannya, entah kewajiban membayar atau kewajiban administrasi melapor. Dari beberapa kewajiban itu, kalau dia lalai atau lupa, dari kita kantor pajak itu menerbitkan sanksi dan surat ketetapan untuk menagih itu dalam bentuk bisa SKP, bisa SPP. Itu nanti kalau misalnya dari wajib pajaknya udah dikeluarkan ketetapan tetap nggak bayar, itu yang nanti akan jadi utang pajak. Dari utang pajak itulah nanti jurusita baru masuk. Tapi masuknya juga nggak langsung serta-merta langsung nyita atau gimana, enggak. Semuanya ada prosedur. jadi harus ada utang pajak dulu, baru di situ peran jurusita masuk. Tadi Mas Asli bilang jurusita ini tidak serta-merta langsung sita. Berarti ada prosedur sebelumnya dong, sebelum dilakukan penyitaan. Iya, kalau dari penagihan itu, kalau misalnya utang pajaknya memang dari wajib pajak nggak dibayar, itu akan terbit namanya yang pertama surat teguran. Itu surat teguran dikirim ke alamat wajib pajak, itu nantinya diharapkan wajib pajak tahu dan langsung membayar, itu idealnya. Tapi di lapangan sering yang
sudah di surat teguran aja masih belum membayar, di mana kita kan nggak tahu kondisi pada saat wajib pajak saat itu dan segala macam. Setelah itu baru terbitlah surat paksa, dan sekitar 21 hari setelah surat teguran itu sampai ke tempat yang wajib pajak, dari kita akan menerbitkan surat paksa. Surat paksa ini yang nantinya akan langsung disampaikan oleh jurusita ke tempat wajib pajak untuk nanti disampaikan terkait utang yang masih ada dan bagaimana penyelesaiannya. Kalau selama 2 kali dulu pajak belum dilunasi juga, barulah jurusita nanti menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan atau yang kita biasa sebut surat sita, dan disitulah mulai dari alur yang lebih eksekusional, enggak cuma administrasi dan penyampaian saja. Kira-kira gitu Mbak Tata. Oke. Tadi Mas Asli bilang setelah 21 hari Betul. dari surat teguran akan disampaikan surat paksa. Betul. Dan Mas Asli akan datang ke Lokasi wajib pajak. Berarti langsung datang gitu aja, Mas? Atau gimana? Ya, kalau datangnya kita pastikan saat datang kita pakai surat tugas dan itu sudah sesuai dengan aturan. Dan dari kami juga pasti menunjukkan surat tanda pengenal jurusita. Nah, kalau dalam waktu 2 kali 24 jam surat paksa ini tetap nggak ditindaklanjuti, utang pajaknya masih ada, nanti jurusita akan menerbitkan namanya surat perintah melaksanakan penyitaan atau kita biasa sebut surat sita. Disitulah mulai jurusita ini lebih melakukan tindakan eksekusional. Kira-kira gitu Mbak. Tadi Mas Asli bilang setelah diterbitkan surat kita, itu baru masuk ke tindakan eksekusional. Itu yang disita apa aja, Mas? Biasanya apa aja? Secara umum hampir semua harta benda yang dimiliki oleh wajib pajak itu bisa disita, kecuali beberapa kriteria memang diatur di undang-undang itu nggak boleh masuk ke dalam penyitaan. Contohnya kebutuhan pokok yang memang menjadi kebutuhan hidup utama dari si wajib pajak itu apa. Nah, untuk di lapangan selama ini kita lebih banyak minta itu rekening perbankan dari wajib pajak, karena di situ asetnya kan paling liquid ya. Iya. Peredaran uang kan lebih cepat di situ. Terus juga sita barang itu pernah, sita motor, mobil, kendaraan roda 4, sampai sita rumah juga pernah. Berarti nanti kalau udah disita, otomatis utang pajaknya langsung lunas atau gimana ini, Mas? Oh enggak, kalau sita itu kan dari jurusita akan mengusahakan apa yang disita itu nanti nilainya itu paling enggak mendekati atau sama dengan utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Tapi kalau nantinya ternyata dari hasil lelang yang kita sita dulu, habis itu kita lelang melalui lelang eksekusi kantor lelang KPKNL. Nanti kalau ternyata hasil lelangnya tetap nggak nutup utangnya, dari jurusita itu boleh melakukan penyitaan kembali untuk barang-barang lain sampai utang pajaknya lunas. Berarti bisa dilakukan penyitaan lebih dari 1 kali. Betul. Sampai utang pajaknya lunas. Betul. Jadi untuk kira-kira untuk kawan pajak semua yang masih ada utang pajak, yang kira-kira masih ada utang pajak, kalau bisa sebelum teguran atau setelah teguran, ya langsung diselesaikan, langsung dilunasi, jangan sampai surat paksa, apalagi surat sita. Jadi kawan pajak udah lebih tercerahkan ya dari penjelasan Mas Asli tadi, bahwa jurusita ini tidak serta-merta langsung melakukan penyitaan, tapi ada prosedur-prosedur sebelumnya. Jadi gini Mas Asli, saya dengar nih beberapa waktu yang lalu ada kabar yang beredar di masyarakat bahwa ada wajib pajak yang didatangi oleh petugas dari kantor pajak dengan membawa debt collector. Sedangkan debt collector yang kita tahu itu kan serem juga ya, sama kayak jurusita nih. Jadi jurusita ini sama dengan debt collector kah, atau mereka berbeda, atau bagaimana ini Mas Asli? Karena banyak kawan pajak yang belum tahu nih. Kalau dari sekilas memang kan debt collector dan jurusita mirip-mirip ya, maksudnya mirip-mirip menagih utang debt collector. Ya. Tapi setahu saya debt collector itu kan dia pihak yang memang secara profesional mereka menawarkan jasa sewa untuk menagihkan utang yang dimiliki oleh si penyewa. Yang biasanya setahu saya itu disewa oleh lembaga keuangan kayak perbankan segala macam. Nah, itu saya yakin mereka punya kode etik dan aturan dalam melaksanakannya, tapi saya pastikan bahwa jurusita dan debt collector yang bukan jurusita itu punya landasan aturan yang berbeda. Kalau dari kita kan memang ada Undang-Undang 19 tahun 2000 terkait penagihan pajak dengan surat kuasa. Itu yang kita pegang sebagai dasar ketentuan dalam melaksanakan itu, yang mana
penyitaan dan penagihannya itu seperti yang saya tadi jelaskan di awal-awal tentang alurnya, bahwa nggak serta-merta dari jurusita nanti datang ke kantor dari kantor, sorry, datang ke tempat wajib pajak dan langsung melakukan penyitaan, itu enggak. Dan untuk lebih hati-hati untuk kawan pajak semua, saya pikir yang bisa memastikan itu jurusita atau enggak kan yang jelas petugasnya saat datang dia menunjukkan surat tugas, itu penting sekali. Dan yang kedua tentang terkait tanda pengenal jurusita. Jadi untuk kawan pajak semua, kalau misalnya didatangin oleh pihak dari pajak, Ya, yang yang mengaku pertama, dari betul, itu pajak. penting untuk memastikan tentang surat tugas dan tanda pengenal. Dan kalau misal ternyata kayak masih meragukan gitu ya petugasnya, boleh langsung eh, konfirmasi ke 1.500 200 kering pajak, atau langsung datang ke kantor pajak terdekat. Itu akan sangat-sangat lebih aman daripada langsung nanti eh, ternyata tertipu, atau ternyata ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan nama pajak untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Betul, jadi kawan pajak kalau ragu-ragu didatengin sama petugas pajak, ngaku-ngakunya jurusita, bisa ke kering pajak untuk memastikan atau langsung ke kantor pajak ya Mas ya. Betul. Jadi udah lebih tercerahkan lagi sama penjelasannya Mas Asli tadi bahwa debt collector dengan jurusita pajak itu berbeda. Mereka punya dasar hukumnya dalam menjalankan tugasnya itu berbeda. Gitu. Lalu untuk Mas Asli sendiri nih, selama menjadi jurusita udah berapa tahun nih Mas jadi jurusita? Kebetulan di Purwokerto saya dari Desember tahun kemarin, jadi Ya, officially jadi jurusita sekitar 9 atau 10 bulan. 10 bulan ya berarti ya. 10 bulan jadi jurusita. Selama di Purwokerto. Selama di Purwokerto. Di kantor sebelumnya jadi jurusita juga? Kebetulan ya, Oh, berarti pengalamannya udah banyak ya Mas ya? ya ada lah beberapa pengalaman. Selama di Purwokerto nih, Hmm. ada nggak selama 10 bulan jadi jurusita, pengalaman yang paling berkesan dan sampai sekarang tuh kayaknya masih masih inget gitu Mas? Atau di kantor yang sebelumnya mungkin? Kalau pengalaman selama di Purwokerto kayaknya masih masih bisa dibilang masih sedikit lah. Ditambah kan eh, selama 10 bulan ini kan saya lebih banyak mengenal karakter dari wajib pajak ya. Wajib pajak. Karena memang di lapangan kita nggak yang saklek dengan peraturan, dalam artian kita menjalankan aturan, tapi kan karena yang wajib pajak juga sama-sama manusia, kita selalu menjalin komunikasi baik, mencoba selalu persuasi sebelum kita eksekusional. Jadi selama persuasi itu kita lebih banyak mengenal karakternya masyarakat sekitar dan wajib pajak. Tapi mungkin kalau kantor yang sebelumnya di Bandar Lampung, itu memang ada beberapa pengalaman yang sampai sekarang saya itu masih masih teringat lah. Sangat berkesan berarti ya? Iya, termasuknya berkesan. Kayak mulai dari Bu WP-nya nangis-nangis, mengaku tidak punya hak dan segala macam. Terus WP-nya mengancam-ancam, mulai dari ancaman eh, verbal Ya. maupun ancaman yang lebih ke fisikal, itu udah pernah. Tapi alhamdulillah selama ini nggak sampai yang menjadi besar atau menjadi hal yang fatal, itu enggak. Alhamdulillah ya Mas, masih aman ya sampai sekarang. Tadi Mas Asli bilang kan ada yang wajib pajak karakternya beda-beda. Ada yang menangis, ada yang mengancam dan sebagainya. Dari jurusita sendiri itu dibekali senjata atau enggak Mas, dalam bertugas? Bela diri maksudnya. Boleh bisa. Kalau Mas Asli bisa bela diri mungkin? Kebetulan saya tidak belajar bela diri. Kalau dari negara memang tidak membekali senjata, tapi dari jurusita kan memang ada prosedural untuk meminta bantuan yang lebih kompeten. Contohnya kepolisian, dari dinas. Misalnya kita mau melakukan penyitaan di laut, misalnya di pelabuhan, kita bisa minta ke perhubungan, minta bantuan perhubungan yang lebih menguasai terkait teknis pada saat penyitaan di lapangan. Jadi untuk sampai saat ini penggunaan senjata oleh jurusita itu belum ada. Berarti harus bisa apa ya, berkomunikasi dengan baik dengan pihak ketiga. Jadi dalam menjalankan tugasnya nggak sendirian. Semuanya sekarang sudah bersinergi. Sudah bersinergi, bagus sekali Mas Asli. Baik kawan pajak, mungkin sekarang udah lebih tercerahkan ya mengenai jurusita itu apa, bedanya jurusita dengan debt collector itu apa,
kemudian tindakan penagihan itu apa saja. Tidak serta-merta langsung ke sita walaupun namanya jurusita. Gitu. Baik kawan pajak, tidak terasa kita sudah cukup lama ngobrol dengan Mas Asli terkait pekerjaannya Mas Asli sebagai jurusita, tugasnya apa saja dan apa itu jurusita. Semoga kawan pajak udah lebih paham lagi, udah lebih tercerahkan lagi. Tentunya podcast ini bukan podcast yang terakhir, jadi untuk kawan pajak semuanya simak terus podcast Ngapak 521 KPP Pratama Purwokerto di episode-episode selanjutnya. Juga jangan lupa untuk kawan pajak follow Instagram kami di @pajakpurwokerto dan sosial media kami lainnya ada Twitter, ada Facebook juga. Dan jangan lupa untuk komen, like, subscribe channel YouTube kami. Terima kasih kepada Mas Asli ya udah nemenin saya di sini bahas tentang jurusita dan ya sudah mencerahkan saya juga teman-teman sekalian yang ada di rumah. Mungkin sampai jumpa lagi buat kawan pajak semuanya di podcast-podcast selanjutnya. Bye.